Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul masih tetap sama ya teman-teman, yaitu Sang Pengabdi Setan KKN di Desa Jahanam. Cerita kali ini ditulis oleh akun @beruangbiruku. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Nantinya linknya akan saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu. Karena cerita ini memasuki part yang kedua dari cerita yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part satunya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan saya mulai. Senja mulai membentang di langit. Penghujung hari hampir tiba. 7 orang di sana terus menyusuri hutan yang berselimut kabut dengan hati-hati. Selangkah demi selangkah, langkah berirama yang meninggalkan jejak kaki di jalan setapak. Sembari terus menyusuri hutan, beberapa di antara mereka membuka suara untuk memecah keheningan. Adalah Abil yang bertanya kepada Pak Tomo dengan kalimat, "Pak, emangnya buat masuk desa harus lewat jalan ini ya? Nggak ada jalan lain?" Bukan maksud memprotes pertanyaan Abil, barusan itu hanya sekedar keingintahuannya semata. Tanpa berlama-lama lagi, Pak Tomo langsung menjawab, "Iya mas, cuma ini jalan satu-satunya. Kalau mau keluar masuk desa ya cuma ini jalannya. Selain jalan ini, nggak ada jalan lain. Semuanya jurang." Mendengar fakta barusan, Abil merespon dengan mengangguk-anggukkan kepalanya, dengan maksud ingin membuat suasana mencair. Abil kini lebih sering melemparkan pertanyaan kepada Pak Tomo maupun kepada rekan Pak Tomo yang lain selama di perjalanan. Memang hanya sebatas pertanyaan basa-basi semata, tapi dengan percakapan di antara mereka, Abil berharap bisa menjalin ikatan yang lebih kuat dengan ketiga orang itu. Dan sepanjang perjalanan yang tersisa, sepertinya mereka mulai bisa akrab satu sama lain. Setelah sekian jauh menyusuri hutan, kini di ujung sana sudah terlihat gapura dengan desain sederhana yang akan menyambut kedatangan mereka. Sesaat lagi mereka akan sampai di depan gerbang desa. Ketika semakin mendekati gapura yang terlihat kusam dan kuno itu, Abil, Astu, Hagia, dan Dian melihat pemakaman yang tidak jauh dari sana. Pemakaman terbengkalai yang seakan-akan tidak pernah lagi ada orang yang mau menziarahinya. Pemakaman yang justru terlihat mengerikan dengan banyaknya tanaman liar yang menyelimuti. Gapura yang kusam, kuno, dan sedikit rusak. Lalu pemakaman terbengkalai yang membuat bulu kuduk merinding saat melihatnya. Juga hutan lebat yang berkabut, serta panorama yang sedang terbungkus oleh langit yang sangat petang yang cahayanya kian memudar. Tentu suasana saat ini membuat keempat mahasiswa itu merasakan hawa berbeda. Tempat di mana mereka berpijak kini seakan membuat mereka merasa berada di alam lain. Tapi suasana mencekam ternyata belumlah selesai. Sesaat mereka sampai di dekat gapura, Pak Tomo menyuruh para mahasiswa itu untuk berhenti. Dengan menghormati permintaannya, Abil, Estu, Hagia, dan Dian pun menurutinya. Kini keempat mahasiswa itu sedang berdiri di dekat kumpulan bunga mawar yang tumbuh liar di sana. Dan dikala mereka berempat berdiri mematung, Pak Tomo mengeluarkan sebilah pisau kecil dari sakunya lalu berkata, "Sekarang lukai jari kalian, lalu teteskan darah kalian ke atas bunga mawar ini." Titah Pak Tomo sembari menyodorkan pisau kecil. Sontak kalimat Pak Tomo barusan ini membuat para mahasiswa ini mengernyitkan dahinya. Tidak mampu berkata-kata, Abil, Estu, Hagia, dan Dian hanya bisa melirik satu sama lain.
dengan wajah yang benar-benar keheranan. Mereka heran dengan permintaan Pak Tomo yang janggal itu, dan jelas banyak hal yang sedang terlintas di benak mereka untuk ditanyakan. Tapi belum sempat ada yang memprotes atau sekedar mengajukan pertanyaan, Pak Tomo kembali berkata, "Ayo mas, mbak, ndak apa-apa. Ini cuma adat desa aja kok. Kalau ada orang luar mau masuk ke desa, memang seperti ini adatnya." Tidak yakin dengan adat yang dianggapnya nyeleneh tersebut, Dian langsung melempar pertanyaan kepada Pak Tomo dengan berkata, "Kalau boleh tahu, fungsinya buat apa ya Pak?" Tanya Dian dengan wajah yang heran. Pak Tomo pun langsung menjelaskan, "Ini warisan leluhur kami. Leluhur kami menyebutnya ketemawar. Leluhur kami bilang, adat ini berguna buat memberikan perlindungan kepada orang luar yang mau masuk ke desa ini." Jawaban Pak Tomo barusan masih dianggap kurang logis. Dengan cepat, kini Hagia gantian menimpal dengan bertanya, "Jadi maksudnya desa api mantrana itu berbahaya gitu Pak?" Pertanyaan Hagia barusan membuat Pak Tomo sedikit mengerjap. Tapi dengan tenang, Pak Tomo pun menjelaskan dengan bertutur, "Ah enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya begini Mbak, ketimawar itu semacam adat supaya energi di desa kami menyelimuti kalian. Supaya leluhur kami itu mengenal kalian, supaya kalian betah di sini. Maklum Mbak, namanya juga desa pelosok, pasti banyak adat kami yang aneh bagi orang luar," tutur Pak Tomo sembari tertawa kecil. Lalu Pak Tomo pun melanjutkan seraya berkata, "Ketimawar ini harus kalian jalani kalau mau masuk ke desa ini. Kalau kalian tidak sanggup, ya saya persilakan untuk pulang," tegas Pak Tomo mengakhiri kalimatnya. Setelah Pak Tomo menjabarkan dengan jelas adat yang bernama Getih Mawar itu, Apil, Estu, Hagia, dan Dian meminta waktu sebentar kepada Pak Tomo. Mereka memperdebatkan soal ini secara internal. Hagia dan juga Dian jelas enggan untuk melakukannya, meskipun itu merupakan sebuah adat sekalipun. Dan perdebatan ini akhirnya membuat Apil sendiri merasa bimbang. Apil merasa enggan menjalankan adat itu, tapi di sisi lain, mau tidak mau mereka harus melakukannya agar rencana KKN ini berjalan dengan lancar. Dengan meminta sedikit waktu lebih kepada Pak Tomo, mereka terus memperdebatkan hal ini. Tapi saat Apil dan Hagia serta Dian berdebat, setibanya mereka ini melihat Estu melangkahkan kakinya, maju menghampiri Pak Tomo. Lalu Estu meminta pisau itu dari Pak Tomo dan mulai melukai ujung jari kelingking kirinya. Kemudian bunga mawar di sana mulai basah dengan tetes darah yang jatuh dari jari kelingking Estu. Apa yang dilakukan Estu barusan jelas membuat Apil, Hagia, dan Dian terkejut. Mereka yang sebelumnya berdebat kini tidak bisa berkata-kata. Mereka heran dengan tingkah laku Estu yang dengan santainya mau melakukan adat janggal itu. Tapi setelah Estu melakukan adat ketimawar, pikiran Apil kini tidak lagi menjadi bimbang. Tidak peduli dengan sanggahan Hagia dan Dian, kini Apil mulai melangkahkan kakinya menghampiri Estu. Apil meminta pisau kecil itu darinya, lalu mulai menyayat jari kelingking kirinya dengan cepat. Kini darah Apil mulai menetes membasahi bunga-bunga mawar di sana. Apil yang baru saja melakukan getih mawar itu mulai mencoba menasihati Hagia dan Dian agar mau melakukannya juga. Ada sedikit gesekan yang terjadi, tapi dengan terus membujuk mereka berulang-ulang, akhirnya Hagia pun mengalah. Asumsi logis yang keluar dari mulut Apil membuat Hagia akhirnya luluh. Kini Hagia siap melakukan getih mawar, tapi saat Hagia ingin melangkah menghampiri Apil, pergelangan tangannya sempat ditahan oleh Dian. Dian menggenggam tangan Hagia dengan cukup kuat. Secara simbolis, Dian bermaksud menghentikan Hagia. Dia ingin Hagia tidak melakukan getih mawar itu.
bahkan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dian berharap semua temannya ini agar mau memikirkan ulang rencana KKN ini. Raut wajahnya yang meringis semakin menyiratkan bahwa Dian sedang ketakutan. Mengerti maksud Dian, Hagia balik menggenggam tangannya. Hagia mencoba menenangkan teman baiknya itu sembari berkata, "Gak apa-apa, lo tenang aja. Ini cuma adat doang kok. Lagian kan kita udah di sini. Gak mungkin kan kita batalin KKN-nya," tutur Hagia dengan lembut. Keteh Mawar adalah adat yang mau tidak mau harus dilakukan agar bisa memasuki desa. Meski dari lubuk hatinya yang paling dalam, jujur Dian merasa tidak sanggup menjalani adat itu. Tapi demi teman-temannya, Dian berusaha termotivasi agar bisa mengalahkan dirinya sendiri. Setelah meminta waktu beberapa saat, Dian pun menarik nafas panjang lalu membuka matanya. Meski sorot matanya menyiratkan bahwa ia merasa enggan, tapi pada akhirnya Dian pun menurut. Kini Hagia dan juga Dian mulai menyayat ujung jari mereka secara bergantian. Tetes darah keduanya mulai jatuh membasahi bunga-bunga mawar yang berada di sana. Dan setelah menjalani keteh mawar, para mahasiswa itu pun mulai memasuki desa. Jarak dari Gapura menuju pusat desa agak lumayan jauh. Karena itu mereka semua masih harus berjalan lagi beberapa ratus meter untuk sampai di pemukiman warga. Dan setelah jauh berjalan, mereka mulai melihat beberapa bangunan rumah yang berdiri di ujung sana. Akhirnya Abil, Estu, Hagia, dan Dian telah sampai di permukiman desa itu. Sebuah desa yang suasananya terasa sangat senyap sekali. Baru saja sampai, keempat mahasiswa itu langsung diajak oleh Pak Tomo menemui seseorang. Dengan nada yang ramah, Pak Tomo berucap, "Beliau ini adalah sesepuh di sini. Namanya Mbah Adanu. Saya ingin mengajak kalian ke rumahnya." Dan dengan jawaban yang ramah pula, para mahasiswa itu kemudian menurut saja. Di sepanjang perjalanan menuju rumah sang sepuh, mahasiswa-mahasiswa itu pun menyapu pandangan mereka ke sekitar. Mereka melihat rumah-rumah warga yang kusam dan rapuh di sana. Mereka juga tidak menemui satu pun warga saat jalan berkeliling. Suara aktivitas sehari-hari pun serasa benar-benar menghilang. Hari yang mulai gelap juga seakan menambah bumbu penyempurna yang membuat desa itu terasa senyap seperti desa mati. Setelah berjalan beberapa ratus meter, kini mereka telah sampai di rumah sang sepuh. Setelah mengetuk pintu beberapa kali sembari mengucapkan salam, kemudian pintu pun akhirnya terbuka. Putra sang sepuh membukakan pintu lalu mempersilahkan Abil dan juga yang lainnya untuk masuk. Setelah masuk ke dalam rumah, mereka langsung dipertemukan dengan sang sepuh. Sembari bersalaman, sang sepuh pun menyapa dengan bertanya, "Kalian mahasiswa yang mau KKN itu?" Tutur sang sepuh dibarengi senyuman kecil. Abil dan teman-temannya langsung mengiyakan pertanyaan tersebut secara bersamaan. Setelah dipersilakan duduk, sang sepuh mulai mengajak ngobrol para mahasiswa. Beliau memulainya dengan bertanya nama mereka masing-masing, lalu bertanya dari mana mereka semua berasal. Secara bergantian, para mahasiswa itu mulai menjawab satu persatu. Abil menjelaskan bahwa dirinya berasal dari Jakarta. Hagia berkata bahwa ia berasal dari Jakarta pula. Dian berasal dari Bandung, dan Estu yang berasal dari Malang. Dan secara tidak langsung mereka kompak menegaskan memilih kuliah di luar kota yang jauh dari keluarga. Saat bercakap-cakap, menantu sang sepuh datang membawa beberapa cangkir teh. Makanan ringan rumahan pun ikut disuguhkan olehnya. Keempat mahasiswa itu dijamu baik oleh sang tuan rumah. Kemudian putra tunggal sang sepuh mulai mematik api lalu menyambarkannya sebagai obor untuk menerangi seisi rumah yang begitu gelap. Dan mereka semua saling bercerita satu sama lain dalam kondisi yang ala kadarnya.
Di sela-sela pembicaraan, Abil mengatakan bahwa mereka datang ke desa tanpa ada perwakilan dari kampus. Kemudian, Abil merogoh isi tasnya lalu memberikan secarik surat izin KKN yang telah ditandatangani oleh pihak kampusnya. Anak sang sepuh yang bernama Bimo itu pun menerima surat itu lalu menyimpannya. Lalu kemudian mereka semua saling bercerita dengan lebih intens. Tidak terasa 2 jam telah berlalu. Obrolan di antara mereka telah berakhir. Selepas itu sang sepuh mengatakan kepada Abil dan juga yang lainnya untuk tinggal di sebuah rumah yang sudah disiapkan untuk mereka. Letaknya tidak begitu jauh dari rumah sang sepuh berada. Tanpa berlama-lama lagi, sang sepuh menyuruh Pak Tomo mengantar Abil dan yang lainnya menuju rumah singgah yang akan mereka tinggali selama KKN di sana. Abil dan yang lainnya pun berpamitan kepada sang sepuh dan sekeluarga. Lalu mulai berjalan mengikuti Pak Tomo dari belakang. Dan mengenai 2 rekan Pak Tomo yang sedari tadi mengikuti mereka, baru saja keduanya kembali ke rumah masing-masing. Di saat perjalanan menuju rumah singgah, Hakia tiba-tiba bertanya kepada Abil dengan berkata, "Abil, HP lu ada sinyal nggak? Minjem dong. Mau ngabarin orang tua gue di Jakarta," tanya Hakia yang baru saja melihat ponselnya tidak mendapatkan sinyal sama sekali. Mendengar pertanyaan Hakia barusan, Abil pun langsung bereaksi dengan menjawab, "Boro-boro, kalau ada sinyal mah. Gue udah nelepon ibu kos tadi, pas kita lagi nyasar nyari desa ini sebelumnya," tukas Abil dengan suara agak terkekeh. Abil pun memang bicara apa adanya barusan. Lagi pula desa ini adalah desa pelosok, yang dimana listrik saja belum ada. Mengharapkan di desa ini ada sinyal, sudah pasti mustahil. Setelah beberapa langkah berjalan, akhirnya Pak Tomo memberhentikan langkahnya. Abil, Estu, Hakia, dan Dian yang mengekor di belakang pun ikut berhenti. Dengan bantuan gestur tangannya, Pak Tomo pun memperkenalkan Abil dan yang lain kepada rumah singgah di depannya dengan berkata, "Mas Abil, Mas Estu, Mbak Hakia dan juga Mbak Dian, ini tempat tinggal kalian selama KKN di sini." Kemudian Pak Tomo membuka pintu rumah itu yang tidak terkunci. Rumah singgah itu sendiri luasnya tidaklah besar, hanya terdiri dari 3 petak ruang, yang sudah pasti 1 petak untuk kamar tidur Abil dan Estu, 1 petak untuk kamar tidur Hakia dan Dian, dan 1 petak sisanya adalah ruang tengah yang menghubungkan 2 petak kamar tadi. Untuk kamar mandi sendiri berada di luar rumah, di mana airnya tentu ya harus ditimba terlebih dahulu dari sumur. Dari sini juga diceritakan oleh Pak Tomo bahwa rumah ini dulunya ditempati oleh adik sang sepuh serta keluarganya yang kini sudah meninggal semua. Setelah selesai memberikan pengarahan kepada Abil dan yang lain mengenai posisi rumah serta sedikit sejarahnya, mengajari menyalakan api secara manual, serta memberitahukan tentang apa yang akan mereka lakukan besok, Pak Tomo pun pamit kepada mereka. Tapi sebelum Pak Tomo berderap pergi dari situ, ia meminta agar Abil dan yang lainnya memaklumi kondisi desa mereka yang masih tertinggal. Bermaksud menghargai ucapan Pak Tomo, Abil dan yang lainnya bereaksi dengan tersenyum disertai dengan beberapa kalimat sanggahan. Hingga kemudian Pak Tomo benar-benar pulang ke rumahnya dan meninggalkan mereka berempat di rumah singgah nan tua itu. Mulai malam ini Abil, Estu, Hakia, dan Dian harus bisa membiasakan diri dengan lingkungan yang baru seperti ini. Yang tidur tanpa adanya kasur, tanpa adanya listrik, tanpa adanya penerangan saat malam, yang hanya berbandingkan cahaya oranye dari api obor yang menyala-nyala. Jika membandingkan dengan kehidupan mereka di kota, jelas ini benar-benar jauh dari apa yang diharapkan. 1 malam telah terlewati. Pagi ini Abil, Hakia, dan Dian sudah bersiap menuju rumah sang sepuh lagi, sesuai dengan arahan Pak Tomo kemarin malam. Hanya tinggal menunggu Estu selesai mandi saja.
Sembari menunggu, Apil menaiki ayunan yang posisinya berada tidak jauh dari depan rumah singgah. Ayunan sederhana yang dibuat dengan mengaitkannya di sebuah pohon rimbun yang berukuran sedang. Dan saat menaiki ayunan, Apil melihat Estu keluar dari kamar mandi. Lalu kemudian mereka berempat ini langsung menuju rumah sang sepuh setelahnya. Berbeda dengan kemarin malam, pagi ini Apil dan yang lainnya terkejut saat berjalan menyusuri desa. Saat keempat mahasiswa itu menyapu pandangan ke sekeliling, mereka dikejutkan dengan melihat beberapa pintu rumah warga yang tergelantung jari-jari manusia di sana. Dengan mengernyitkan dahi, mereka saling memandang satu sama lain dengan wajah meringis dan mulai bertanya-tanya. Contohnya adalah Hagia. Ia bertanya kepada 3 temannya dengan berkata, "Itu yang digantung jari manusia beneran?" Tanya Hagia barusan dengan perasaan ngeri. Saat mereka datang ke sini kemarin, cahaya gelap malam perlahan menyelimuti desa, yang akhirnya membuat pemandangan kala itu menjadi samar-samar. Dan saat fajar telah membentang, kini barulah mereka bisa melihat pemandangan sesungguhnya yang berada di desa itu. Dan salah satunya adalah pemandangan jari-jari manusia yang terlihat jelas tergelantung di beberapa pintu masuk rumah warga. Saat Apil, Estu, dan Hagia dan juga Dian sampai di rumah sang sepuh, mereka pun langsung menanyakan perihal jari manusia itu kepada Pak Tomo yang ternyata sudah berada di sana sebelum mereka datang. Tapi dengan santai Pak Tomo menjawab pertanyaan tersebut dengan berkata, "Nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan, itu cuma salah satu tradisi warga desa ini aja kok. Orang-orang yang sudah meninggal biasanya akan dipotong jarinya sama pihak keluarga untuk dijadikan kenang-kenangan sebelum dikubur." Adat ketih mawar yang para mahasiswa ini lakukan sebelum memasuki desa saja sudah janggal. Kini mereka menemukan satu kejanggalan lain yang terjadi di dalam desa ini. Tapi alih-alih mempermasalahkannya, apalagi sampai memperdebatkannya, Apil dan yang lainnya memilih acuh dengan hal tersebut. Bukan mereka bersikap apatis, hanya saja mereka enggan untuk bentrok dengan semua warga desa jika menentangnya. Jadi daripada mencari masalah, mereka lebih memilih mencari aman saja. Dan kini para mahasiswa itu mulai berjalan mengikuti Pak Tomo untuk berkeliling desa. Layaknya seorang pemandu wisata, Pak Tomo berkeliling sekaligus memberitahukan Apil dan yang lainnya tentang semua hal yang ada di desa ini. Dian pun mencoba berinisiatif mencatat semua informasi yang keluar dari bibir Pak Tomo ke dalam sebuah catatan. Satu-satunya informasi yang luput dan membuat Dian bertanya-tanya saat ini adalah tentang warga desa yang memandang sinis saat melihat keberadaan Apil, Estu, Hagia, dan Dian yang berada di sana. Ya mungkin warga desa tidak suka jika ada orang luar yang masuk ke lingkungan mereka. Dian mencoba memaklumi hal tersebut. Lalu kemudian dia berpura-pura tidak menyadarinya. Jikalaupun ada warga yang memberi kesan baik, itu adalah seorang kakek tua yang baru saja tersenyum kepada Dian. Tapi alih-alih membalas senyuman sang kakek, Dian justru memanglingkan wajahnya karena takut dengan senyuman kakek itu yang terlihat mengerikan. Dan saat mereka mulai meninggalkan pemukiman warga untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan, mereka disambut oleh sebuah pohon beringin yang sangat besar di sana, tinggi dan juga rimbun daunnya bukan main. Hagia dan juga Dian mulai bergidik ngeri di sekujur tubuhnya saat memandang. Dan tidak jauh di dekatnya tumbuh pohon beringin lain yang ukurannya belum begitu besar. Tidak ada cerita khusus di sekitaran sini. Karena itu, Pak Tomo langsung melanjutkan perjalanan menuju belakang hutan yang sedikit lagi sampai. Sesamanya mereka di ujung hutan, kini jurang yang seakan tidak berdasar menyambut kedatangan mereka. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Tomo dulu adalah benar, bahwa satu-satunya jalan untuk masuk ke desanya hanyalah dari sisi selatan.
karena selain selatan semuanya adalah jurang yang sangat dalam. Singkat ceritanya, mereka akhirnya telah selesai berkeliling desa. Kini Pak Tomo, Apil, dan yang lain sudah berada kembali di dalam rumah sang sepuh. Saat mereka kembali, menantu sang sepuh terlihat menyiapkan mereka sarapan pagi. Meski hanya makanan seadanya, keempat mahasiswa itu mulai menyantap dengan lahapnya. Setelah selesai menyantap sarapan, keempat mahasiswa itu mulai membahas program kerja mereka kepada Pak Tomo, Pak Bimo, dan sang sepuh. Proposal yang sebelumnya Abil, Astu, Hagia, dan Dian buat, mulai mereka bahas di depan orang-orang penting desa ini. Saling menyanggah pendapat satu sama lain tentu tidak dapat terelakkan, tapi pada akhirnya kesimpulan dari rapat kali ini berjalan lancar dan melahirkan sebuah agenda yang penting untuk kedepannya. Tidak lama berselang, masih berada di dalam rumah sang sepuh, mereka semua mendengar suara ricu dari luar rumah. Suara teriakan disertai tangisan yang membuat terkejut siapapun yang ada di sana. Dengan berbondong-bondong, warga sekitar berlari menuju tempat perkara, tidak terkecuali sang sepuh dan seluruh tamunya. Saat Apil dan yang lain keluar, dengan jelas mereka melihat seorang wanita sedang mengacungkan sebuah senjata tajam di depan rumah seorang warga. Secara membabi buta, wanita itu mengayunkan senjata tajam itu berkali-kali ke pintu atau dinding rumah yang diincarnya sembari menangis dan berteriak dengan keras. Langsung gerak cepat sang sepuh, Pak Bimo, dan Pak Tomo memulai mendekati wanita itu. Mereka mencoba terus membujuk sang wanita untuk berhenti dengan menuturkan kalimat-kalimat yang menyejukkan. Di saat kejadian itu berlangsung, secara spontan Dian melempar pertanyaan dengan berkata, itu kenapa?" Tanya Dian cepat, meski tidak jelas siapa yang sedang ia tanyakan. Lalu tiba-tibanya saja terdengar suara menyaut dari arah belakangnya dengan berkata, "Ada yang lahir, pasti ada yang mati." Dan suara barusan membuat Dian langsung terkesiap. Dian pun kemudian menoleh ke arah belakangnya dan menemukan seorang kakek tua. Dan secara jelas Dian mengingat wajahnya. Kakek ini adalah orang yang memberikan senyuman kepada Dian saat ia sedang berkeliling desa tadi. Seorang kakek tua dengan senyuman yang mengerikan. Lalu sang kakek melanjutkan kalimatnya dengan berkata, "Perempuan itu ingin membunuh wanita hamil yang ada di dalam rumah itu." Merasa terkejut dengan ucapannya, Dian akhirnya membalas dengan bertanya, "Alasannya, kenapa Mbah?" Tanya Dian dengan perasaan berhati-hati. Kakek tua itu pun menjawab, "Wanita di dalam rumah itu akan melahirkan hari ini. Menjelang malam nanti akan ada yang mati," tuturnya dengan menambahkan kembali senyuman mengerikannya di akhir kalimatnya. Melihat senyuman kakek tua itu yang terlihat mengerikan, membuat Dian memanglingkan wajah dengan cepat. Ia pun masih belum mengerti apa maksud dari perkataannya. Sang sepuh saat ini masih mencoba membujuk sang wanita mengamuk itu untuk berhenti. Tatkala kalimat hangatnya terus melamun, tiba-tibanya saja wanita itu menjatuhkan sajamnya dan mulai menangis pilu. Sang sepuh pun langsung menghampiri dan membawanya ke rumah untuk ditenangkan. Dan dengan ini kejadian tersebut dianggap telah selesai. Semua warga kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Apil dan juga yang lainnya pun kembali ke rumah singgah mereka dengan diberitahu oleh Pak Tomo bahwa wanita barusan adalah orang gila yang sering mengamuk. Mereka diminta untuk tidak memikirkannya dan harus waspada saat bertemu wanita itu nantinya. Apil, Estu, dan Hagia langsung percaya begitu saja. Sedangkan untuk Dian, ia sudah mulai menaruh rasa curiga. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Dan benar apa kata kakek tua yang ditemui oleh Dian pagi itu. Baru saja ada seseorang perempuan yang melahirkan.
dan itu adalah perempuan yang tadi pagi hampir saja mati, dibunuh oleh wanita yang membawa sajam itu. Tahu tentang kabar itu, Abil, Estu, Hagia, dan Dian langsung menuju rumah, bahagia untuk memberikan selamat. Tapi alih-alih niatan mereka diterima dengan baik, suami dari perempuan itu malah mengusir mereka dengan menutup pintu. Merasa tersinggung, Hagia pun dengan ketus berceletuk saat di jalan pulang dengan mengumpat, "Dih, orang-orang di desa ini kok pada kenapa sih? Pada aneh banget tahu nggak?" Tutur kesal Hagia dengan melampiaskannya kepada teman-temannya. Dan pada kenyataannya, memang benar seperti itu. Bukan hanya mereka yang diusir dari sana. Bahkan tidak ada satupun warga yang terlihat mendatangi rumah bahagia itu, meski hanya untuk mengucapkan selamat. Saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Dan benar apa kata kakek tua yang ditemui oleh Dian pagi ini. Baru saja ada seseorang yang meninggal dunia, dan itu adalah suami dari wanita yang pagi ini mengamuk membawa senjata tajam itu. Dengan menangis histeris, sang istri mengantar kepulangan suaminya menuju pemakaman. Abil, Estu, Hagia, dan Dian ikut mengantarkan jenazah menuju peristirahatan terakhirnya, yaitu pemakaman yang berada di dekat gapura desa. Sesamanya di sana, jenazah pun langsung begitu saja dikuburkan tanpa adanya cara-cara atau syarat tertentu. Bahkan sang jenazah langsung dikuburkan menggunakan pakaian terakhir yang ia pakai. Menguburkannya pun hanya asal menimbun saja. Setelahnya kuburan baru itu hanya ditancapkan sebuah kayu untuk penanda, yang bahkan ukiran namanya saja tidak ada. Selesai mengantar dan menguburkan, para pelayat pun akhirnya pulang, meninggalkan istri almarhum sendirian di sana yang terus menangis sendirian. Kini hari telah berganti malam. Kira-kira saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Saat ini Abil masih berada di rumah sang sepuh, mengobrol dengan Pak Tomo, dan sang sepuh itu sendiri di sana. Sedangkan Estu, Hagia, dan Dian sudah kembali ke rumah singgah dari beberapa jam yang lalu. Setelah bercakap-cakap cukup lama, akhirnya obrolan mereka berakhir dibarengi dengan rasa kantuk Abil yang mulai menjalar. Dengan sopan, Abil berpamitan kepada sang sepuh dan juga Pak Tomo, lalu mulai berjalan pulang sendirian di kegelapan malam yang hanya bertemankan sebuah obor di tangannya. Setelah melangkah cukup jauh, kini Abil sudah bisa melihat rumah singgahnya di ujung sana. Kini Abil hanya perlu melewati pohon yang tergantung sebuah ayunan. Sekiranya hampir melewati pohon itu, ayunan yang menggantung di sana tiba-tibanya saja bergerak sendiri. Suasana yang gelap membuat pandangan Abil menjadi samar-samar. Lalu dengan maksud memastikan, Abil kemudian memajukan obor yang ia pegang dan kemudian menemukan bahwa ayunan itu memang sedang mengayun dengan sendirinya. Abil mengira ayunan itu digerakkan oleh angin karena angin di sekitarnya saat ini memang sedang berhembus dengan kencang. Tapi ternyata Abil salah. Ayunan itu mulai mengayun semakin kencang dengan sendirinya. Abil yang telah mengerti kejanggalan ini langsung bergegas, dan saat ia ingin melewati ayunan tersebut, setibanya saja ayunan itu seperti membeku di sudut kemiringan, seakan ada yang sedang menahannya untuk tidak bergerak dalam posisi miring. Seketika Abil pun langsung lari masuk menuju rumah. Dan untung saja Abil tidak bisa melihat sosok halus itu, karena jika bisa ia akan melihat sosok pocong yang sedang memainkan ayunan. Keesokan harinya pun tiba ketika Abil, Estu, Hagia, dan Dian terbangun pagi ini. Mereka dikejutkan dengan sebuah pemandangan yang mengerikan di salah satu sudut desa. Dengan mata kepala mereka sendiri, Abil, Estu, Hagia, dan Dian melihat seseorang yang telah mati gantung diri di sebuah pohon beringin belakang desa, lokasi yang kemarin mereka jelajahi saat berkeliling. Saat Abil dan juga yang lainnya datang, lokasi tempat kejadian perkara sudah ramai oleh warga.
mereka semua melihat satu pemandangan yang sama, yaitu sesosok perempuan yang telah mati gantung diri. Ya, dia adalah wanita yang kemarin mengamuk membawa sajam. Yang sore harinya sang suami meninggal dunia dan saat ini jasadnya mulai dievakuasi. Melihat kejadian mengerikan itu, spontan Hagia yang berada di dekat teman-temannya langsung berceletuk. Kasihan, itu kan ibu-ibu yang kemarin mengamuk itu kan ya? Terus sorenya suaminya meninggal. Pasti berat banget sih rasanya ditinggal sama keluarga. Tapi kenapa harus bunuh diri? Ucap Hagia dengan iba. Meski tidak jelas siapa yang sedang ia ajak bicara, tetapi tiba-tiba saja ada salah seorang warga menyauti ucapan Hagia dengan berceletuk. Di sini bunuh diri sudah biasa, Mbak. Kalau kalian mau gantung diri juga silakan. Ucap perempuan tersebut dengan ketus. Hagia yang jengah mendengar celutukan perempuan tadi langsung mengajak Abil, Estu dan Dian untuk kembali ke rumah singgah. Di perjalanan pulang, dengan kesal Hagia langsung mengumpat di hadapan teman-temannya dengan berkata, "Gila kali itu orang, mati bunuh diri dianggap biasa saja." Muka judus Hagia saat ini seakan sudah tidak bisa lagi dibendung saat mengatakan kalimat barusan. Lalu, Hagia kembali melanjutkan umpatannya dengan berkata, "Kemarin kita diusir, terus ada orang ngamuk bawa golok. Nyari desa ini juga susahnya minta ampun. Udah gitu adanya di dalam hutan lagi. Belum lagi pas kita mau masuk ke desa harus jalanin adat ketimawar. Ada cari manusia juga dipajang depan pintu. Ngubur orang mati asal nimbun doang. Sekarang ada orang mati bunuh diri pada biasa aja. Kayaknya tuh desa ini emang sakit deh." Protes Hagia yang seakan sedang bersumpah serapah. Tapi apa yang dikatakan Hagia barusan adalah benar. Mengatakan bahwa desa ini sakit adalah benar, karena desa Api Mantrana memanglah sebuah desa terkutuk. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, bagaimana? Semakin seru kan kelanjutan ceritanya? Jadi untuk kalian yang ingin mengerti ataupun mengetahui bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini dengan cara like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, karena membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe untuk kalian yang baru mampir, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini, yang tentunya ya dari kelanjutan cerita ini. Ya, karena dengan itu kalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk langganan di channel ini. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di kelanjutan ceritanya yang nanti akan saya bacakan atau saya bawakan di video selanjutnya, yaitu part yang ketiganya nanti ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.